Assalamualaikum adik-adik, kembali lagi di channel Elis Matematika bersama saya Elis Hidayati. Di video kali ini saya akan melanjutkan membahas latihan soal halaman 57 sampai 58 buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD. Pada video sebelumnya saya sudah membahas nomor 1 sampai dengan 10. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan mulai dari nomor 11. Bagi adik-adik yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Nomor 11, pada perlombaan papan panahan aturannya sebagai berikut. Hitam mendapat skor 5, kuning mendapat skor 2, merah mendapat skor negatif 1, biru mendapat skor negatif 3. Benny membidik 10 kali dengan hasil sebagai berikut. 3 panah mengenai bidang hitam, 2 panah mengenai bidang kuning, 2 panah mengenai bidang merah, dan sisanya mengenai bidang biru. Berapakah skor yang diperoleh Benny? Nah, jadi ini jawab ya. Skor yang diperoleh Benny ini sama dengan, nah dia membidik 10 kali, 3 kali mengenai bidang hitam, berarti 3 dikalikan bidang hitam, kita tulis H ya. Lalu ditambah 2 kali mengenai bidang kuning, kita tulis K. Kemudian 2 panah mengenai bidang merah, berarti 2 dikalikan merah. Dan sisanya mengenai bidang biru. Nah, kita hitung dulu sisanya berapa. Benny membidik 10 kali. Ini sudah ada 3 ditambah 2, 5 ditambah 2, 7. Berarti yang mengenai bidang biru ini ada 3 dikalikan bidang biru. Kemudian angka-angka atau skor-skor yang ada ini kita masukkan ke sini. 3 dikali, kalau hitam mendapat skor 5, tulis di sini 5. Lalu tambah 2 mengenai kuning. Kuning ini skornya 2. Ditambah 2 kali merah. Merah skornya negatif 1. Ditambah 3 dikali biru, skornya negatif 3. Sama dengan, nah ini kita kalikan ya, 3 dikali 5, 15, ditambah 2 dikali 2, 4, ditambah 2 dikali negatif 1, negatif 2, tambah 3 kali negatif 3, negatif 9. Sama dengan 15 ditambah 4, 19, 19 dikurangi 2 itu 17, 17 dikurangi 9 sama dengan 8. Jadi, skor yang diperoleh Benny adalah 8. Lanjut nomor 12. Nomor 12 ini modifikasi soal UN tahun 2009. Skor pada kompetisi matematika adalah 4 untuk setiap jawaban yang benar. Selanjutnya 0 untuk soal yang tidak dijawab dan negatif 1 untuk setiap jawaban salah. Dari 50 soal yang diberikan, Siti tidak menjawab 6 soal dan menjawab salah 5 soal. Berapa skor yang diperoleh Siti? Nah, ini sebelum kita mencari skor yang diperoleh Siti, terlebih dahulu kita mencari berapa jumlah soal yang dijawab benar oleh Siti ya. Soal yang benar ini sama dengan tadi total soalnya ada 50 dikurangi yang tidak dijawab 6 dikurangi lagi yang dijawab salah 5. Berarti yang dijawab benar ada 50 dikurangi 6, 54, 54 dikurangi 5, 39. Nah, jadi soal yang dijawab benar oleh Siti adalah 39. Lalu kita jawab pertanyaan berikutnya. Berapa skor yang diperoleh Siti? Jadi, skor yang diperoleh sama dengan 39 dijawab benar. Kalau benar itu kita mendapatkan nilai 4 ditambah
tidak dijawab 6. Kalau tidak dijawab, ini skornya 0, berarti dikalikan 0. Kemudian 5 soal dijawab salah. Kalau salah, kita kalikan dengan negatif 1. Sama dengan 39 dikalikan 4, 156. Ditambah 6 dikali 0, 0. Ditambah 5 dikali negatif 1, negatif 5. Sama dengan 156 tambah 0, 156, tambah negatif 5. Sama aja dengan dikurangi 5. Hasilnya 151. Jadi skor yang diperoleh Siti adalah 151. Nomor 13, Ayah Edo mempunyai 75.000 batu bata untuk membangun rumahnya. Setelah dilakukan perhitungan, batu bata yang dibutuhkan 49.670 batu bata. Untuk membuat pagarnya diperlukan 24.600 batu bata. Berapa batu bata lagi yang harus dibeli Ayah Edo? Nah, ini kita lakukan perhitungan dulu. Ayah Edo sudah punya 75.000 batu bata. Nah, yang digunakan atau yang dibutuhkan itu 49.670 ditambah untuk membuat pagarnya 24.600. Kita hitung dulu batu bata yang dibutuhkan atau total batu bata yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan sama dengan 49.670 ditambah 24.600 sama dengan, kita bersusun di sini ya, 49.670 ditambah 24.600. 0 tambah 0, 0, 7 tambah 0, 7, 6 tambah 6, 12, simpan 1. 9 tambah simpanannya 1, 10, tambah 4 jadi 14, simpan 1 lagi, 4 tambah 1, 5, tambah 2, 7. Jadi total batu bata yang dibutuhkan 74.270 batu bata. Nah, sementara Ayah Edo sudah punya 75.000 batu bata. Jadi, Ayah Edo tidak perlu lagi membeli batu bata. Malahan batu batanya itu sisa. Jadi kemungkinan soal nomor 13 ini pertanyaannya adalah berapa sisa batu bata Ayah Edo. Jadi sisa batu bata sama dengan 75.000 dikurangi 74.270. Kita hitung di sini ya. 75.000 dikurangi 74.270. 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi 7, pinjam 1, ini jadi 10. Kurangi 7, hasilnya 3. Ini tadi sudah dipinjam 1, tinggal 9. Dikurangi 2, hasilnya 7. Ini udah dipinjam, jadinya 4. Udah 0. Jadi sisanya sama dengan 730 batu bata. Jadi, sisa batu bata Ayah Edo adalah 730 batu bata. Sampai di sini paham ya adik-adik? Lanjut soal nomor 14. Seorang pedagang mempunyai modal sebesar 2 juta rupiah. Setelah berjualan, pedagang tersebut mengalami kerugian sebanyak 2 kali, masing-masing Rp20.000 dan Rp35.000. Namun pada penjualan sesudahnya, pedagang mendapat 2 keuntungan, masing-masing Rp30.000. Berapa rupiah uang pedagang sekarang? Nah, ini nomor 14. Modalnya ini 2 juta. Kemudian mengalami kerugian atau rugi ini 2 kali. Yang pertama 20.000, kemudian rugi lagi 35.000, berarti ditambah 35.000 sama dengan Rp55.000. Nah, sesudahnya pedagang tersebut mengalami 2 kali keuntungan masing-masing 30.000. Berarti untung
Untungnya 2 kali 2 dikali 30.000 sama dengan 60.000 rupiah. Yang ditanyakan berapa rupiah uang pedagang sekarang? Nah, uang pedagang sekarang ini sama dengan modal awalnya tadi 2 juta ditambah dengan untung terus dikurangin dengan ruginya, atau kita hitung aja di sini selisihnya. Nah, rugi 55.000, untungnya 60.000. Nah, berarti selisihnya 5.000. Jadi uang pedagang sekarang adalah modalnya awal tadi 2 juta ditambah 5.000 sama dengan 2 juta 5.000 rupiah. Jadi uang pedagang sekarang adalah 2 juta 5.000 rupiah. Lanjut soal nomor 15. Daya listrik di rumah Beni 800 watt. Saat ini di rumahnya sedang dinyalakan mesin air dengan daya 400 watt. Selain itu, terdapat 4 lampu yang menyala dengan daya masing-masing 20 watt. Berapa watt besar daya listrik di rumah Beni yang tidak terpakai? Di daya yang tidak terpakai sama dengan daya listrik keseluruhannya 800 watt dikurangi mesin air 400 watt. Kemudian terdapat 4 lampu menyala, berarti dikurangi 4 yang masing-masing 20 watt dikalikan 20 watt. Kita hitung ya. Ini berarti 800 dikurangi 400. Nah, ini dikalikan 4 dikali 20 80 sama dengan 800 dikurangi 400 hasilnya 400 masih dikurangi dengan 80. Berarti hasilnya 320 watt. Jadi, daya listrik di rumah Beni yang tidak terpakai adalah 320 watt. Nomor 16. Kebutuhan kalori tubuh manusia dapat dihitung berdasarkan berat badan idealnya. Kebutuhan kalori seorang wanita 25 kilokalori per kilogram, sedangkan kebutuhan kalori seorang laki-laki 30 kilokalori per kilogram. Ibu memiliki berat badan ideal 45 kg dan bapak memiliki berat badan ideal 43 kg. Hitung selisih kebutuhan kalori mereka berdua. Nah, ini kita cari dulu kebutuhan kalori bapak berapa dan kebutuhan kalori ibu berapa. Nah, sekarang kita cari dulu yang bapak. Kebutuhan kalorinya bapak. Laki-laki kebutuhannya 30 kilokalori per kilogram dikalikan berat badannya bapak 43 kilogram sama dengan, nah untuk perkalian seperti ini kan kilogram di atas, ini kilogram posisinya di bawah, kita coret ya, nanti satuannya tinggal kilokalori. Lalu ini nolnya kita simpan dulu, yang kita kalikan hanya 3 dengan 43. 3 dikali 3 9, 3 dikali 4 12. Nolnya tinggal kita tempelkan di belakangnya. Satuannya kilokalori. Jadi kebutuhan kalori bapak adalah 1290 kilokalori. Lanjut kita cari kebutuhan kalori ibu. Kebutuhan kalori ibu itu kebutuhan kalori seorang wanita 25 kilokalori per kilogram dikalikan berat badannya ibu 45 kilogram. Sama dengan, ini kilogramnya coret, tinggal 25 dikalikan 45. Hasilnya 1125 kilokalori. Yang ditanyakan selisih kebutuhan kalori mereka berdua. Nah, selisih itu adalah bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Nih, kebutuhan kalori yang besar punya bapak, berarti angka yang di depan yang punya bapak dikurangi kebutuhan kalorinya ibu. Sama dengan 1290 dikurangi 1125.
0, pinjam depannya 1 jadi 10, dikurangin 5, 5, ini tinggal 8, dikurangi 2, 6, ini 2 kurangi 1, 1, hasilnya 165 kilokalori. Jadi selisih kebutuhan kalori ayah dan ibu atau mereka berdua adalah 165 kilokalori. Gimana? Mudah kan? Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, mari bangun channel ini berkembang agar dapat membantu teman-teman belajar matematika dengan mudah. Bagikan video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terus belajar dan berlatih ya. Wassalamualaikum.